pada hari Sabat ini, membuka hari Sabat kita dan sepanjang rangkaian kegiatan kita pada hari Sabat, saya mengundang bagi teman-teman yang mungkin ada kerinduan untuk membagikan kesaksian, mungkin 1-2 orang dari teman-teman sebelum kita akan tutup ibadah Sabat kita, ibadah pembukaan Sabat kita. Saya mengundang jika mungkin dari panitia atau dari peserta, jika ada yang rindu untuk membagikan kesaksian, apa saja pelajaran yang telah didapatkan atau pengalaman bagaimana teman-teman bisa datang ke tempat ini dengan pertolongan Tuhan, saya persilahkan. Mungkin untuk membuka, saya bersyukur kepada Tuhan karena dari banyak kesaksian teman-teman yang datang ke tempat ini, ada yang dengar dari jemaat, ada yang dengar dari teman, ada yang hanya lihat dari promosi di Lagu Sion Plus, ada juga yang dipanggil oleh sahabat dekat supaya bisa datang ke tempat ini. Tapi terlepas dari semua media, semua alat Tuhan, cara Tuhan memanggil kita, saya bersyukur karena teman-teman partisipan yang ada di tempat ini merupakan jawaban dari doa-doa yang panjang dari panitia yang sudah berusaha untuk agar banyak orang yang bisa datang ke kegiatan IIYC saat ini. Dan saya percaya teman-teman datang ke tempat ini bukan secara kebetulan. Ada banyak pergumulan sebelum teman-teman bisa datang ke sini. Bahkan ada yang sementara dalam pekerjaan, sementara dalam studi di sekolah, tetapi memutuskan untuk datang ke tempat ini. Mungkin ada yang rindu untuk membagikan kesaksian, mungkin perwakilan 1 orang pria dan 1 orang wanita, dipersilahkan. Tidak hanya untuk peserta, panitia juga boleh. Adakah? Oke, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum itu, selamat Sabat untuk kita semua. Jadi kesaksian saya tentang untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi sebelum saya mengikuti kegiatan ini, saya bergumul dengan kehidupan pribadi saya. Ada begitu banyak tantangan yang menjadi pergumulan pribadi saya, dan selama 2 minggu saya bergumul dengan begitu banyak masalah yang saya alami. Saya di dalam doa saya meminta Tuhan untuk pergunakan saya jika memang Tuhan izinkan untuk saya mengikuti kegiatan atau mungkin pelayanan dimanapun itu. Dan pada saat Kakak Sami atau panitia memberikan promosi di dining sini, saya masuk. Saya adalah outsider dekat yang berkuliah di tempat ini, dan otomatis saya bergereja di dining. Dan pada hari itu adalah Sabat terakhir di sini. Kakak Sami memberikan promosi tentang kegiatan ini di tempat ini, dan pada waktu itu juga saya belum tergerak untuk mengikuti kegiatan ini. Karena karena waktu itu juga saya memiliki kesempatan yang lain dan janji yang lain bahwa saya akan berangkat keluar untuk ikut dengan orang tua. Dan pada selang beberapa hari setelah itu, Kakak Lia chat saya di Instagram, DM. Kemudian di situ hati saya tergerak untuk mengikuti kegiatan ini. Dan karena saya juga sudah berjanji kepada Papa untuk ikut mereka ke tempat tugasnya Papa, di situ saya tergoncang. Saya bingung, entah saya mau mengikuti kegiatan ini atau saya mengikuti orang tua yang dimana saya sudah berjanji. Dan saya adalah tipe orang yang ketika saya berjanji, saya tidak mau untuk membuat orang itu sakit hati dengan janji saya. Dan ketika saya mengalami kebingungan itu, saya berdoa kembali, saya meminta Tuhan untuk jika memang Tuhan berkenan saya ada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan ini, teguhkan saya pada pilihan saya, yaitu untuk mengikuti kegiatan ini, bukan untuk mengikuti orang tua. Dan ketika saya terus meminta kepada Tuhan, saya bergumul dan saya memiliki keberanian untuk mengungkapkan keinginan saya untuk mengikuti kegiatan ini kepada orang tua. Dan puji Tuhan, dari apa yang saya ungkapkan kepada orang tua, Mama memiliki respon yang baik untuk saya. Walaupun Papa sempat
membuat saya ragu, tapi saya yakin ketika Mama memberikan izin kepada saya dan saya boleh mengambil keputusan untuk mengikuti kegiatan ini, saya percaya bahwa ini adalah pertolongan Tuhan yang datang melalui perpanjangan tangan dari Kakak Lia, sehingga saya boleh berdiri di tempat ini itu oleh karena kasih dan sayang Tuhan pada saya pribadi. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Afril untuk kesaksiannya. Dalam Yesaya 42 ayat 4 berkata, Tuhan berkata, aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Terima kasih untuk kesaksian dari Afril. Mungkin ada satu kesaksian lagi dari kaum pria. Satu orang yang mau mewakili. Ada kira-kira? Terima kasih, selamat sahabat buat semua. Ketika saya ada di sini, memang waktu pertama kali mendaftar mungkin saya adalah bisa dibilang pendaftar pertama ya. Saya adalah pendaftar yang pertama. Cuman saya tidak pernah menyangka bahwa kebanyakan di sini adalah anak-anak muda. Jadi waktu saya masuk di sini bilang, ih peranggang-peranggang semua ini kita sendiri yang orang tua. Jadi nama saya Stefan Pulo, saya berasal dari Talaut, tetapi sudah berdomisili di Makassar karena mendapat istri orang Makassar, sudah dikaruniai dua orang anak oleh Tuhan. Dan salah satu hal yang membuat saya kemari sebenarnya, tadi juga ada kerinduan untuk mau bersaksi, cuma sebenarnya tadi sudah dihubungi oleh Pendeta Lensun untuk kesaksian hari Sabat. Berarti kalau masih tetap kesaksian hari Sabat, kesaksian yang lain Leno mau disampaikan. Oke, jadi pada waktu saya datang ke sini, sebenarnya kalau mau dilihat, saya seharusnya tidak ada di sini bulan-bulan ini. Kalau saya masih bekerja. Jadi saat ini saya adalah lulusan dari tempat ini 16 tahun yang lalu. Jadi 16 tahun yang lalu, tahun 2009 bulan Juni saya ditamatkan dari Universitas Kelabat, jurusan accounting. Saya bekerja, tetapi kalau dilihat refleksi dari pelajaran yang telah disampaikan tadi, dari kemarin, bahwa ini adalah sekolah apa istilahnya? Sekolah persiapan. Jadi saya sedang mengalami struggling, saya terkena pemutusan hubungan kerja. Saya bekerja di bidang non-profit dan kalau non-profit itu kalau di accounting, orang-orang yang sekolah accounting itu cuma belajar yang fund accounting yang dia pakai dia punya itu. Tapi pada bulan Februari ada petir yang menyambar memang ke dunia kami itu dengan kebijakan dari Presiden Trump, sehingga bantuan internasional itu dihentikan. USAID funded kalau adik-adik bisa tahu, dan itu berdampak kepada saya, pekerjaan saya yang mengelola proyek bantuan dana luar negeri. Dan per Maret sayanya kerja, posisi saya sudah bagus. Saya sudah jabatan sebagai finance manager di salah satu lembaga. Ini benderanya, ini lembaganya saya masih pakai, dia punya baju sampai sekarang di Wahana Visi Indonesia. Di salah satu proyek saya bekerja, posisi saya sebagai finance manager. Tetapi tidak disangka-sangka badai itu datang dan menghantam saya, dan per 1 Maret yang kerja saya full time menjadi part time karena proyek selesai, tetapi karena tidak bisa juga diselesaikan serentak, saya tetap bekerja tetapi tinggal part time. Jadi karena tinggal part time, tetapi kerjanya masih full time, tapi dibayarnya tinggal part time. Tetapi per 15 Juli
Jadi dari 1 Maret sampai 15 Juli itu saya masih tetap di hire sebagai part time untuk menyelesaikan semua administrasi pertanggungjawaban laporan dari proyek tersebut. Dan tepat tanggal 15 Juli kontrak part time saya berakhir dan sudah tidak dapat penghasilan sama sekali. Dan yang menjadi ironi adalah tanggal 15 Juli itu adalah hari kelahiran saya. Jadi kado terindah yang saya terima pada tanggal 15 Juli adalah rezeki itu berhenti mengalir. Dan saya sudah apply sana sini, apply kiri kanan, tidak ada yang tembus. Ada yang sudah sampai tahap interview, tetapi jawabannya yang sampai sekarang saya takut sekali mau baca email itu kalau ada yang bilang unfortunately. Aduh, itu unfortunately itu kata-kata yang paling saya takut sekarang ini kalau baca email. However, unfortunately, tapi yang paling banyak itu unfortunately. Kalau sudah kata itu saya baca, saya tidak perlu baca, saya cuma baca screen, saya cari ada unfortunately atau tidak. Aduh, ada unfortunately di dalamnya. Jadi karena saya berhenti bekerja, otomatis ada ketakutan. Setan itu, kalau tadi itu di dalam pikiran itu saya memang merasa bahwa saya diserang habis-habisan memang. Ada yang datang tiba-tiba muncul buah pikiran, habis kau, karirmu habis. Lalu saya menjerit, Tuhan, anak-anak saya masih kecil. Anak saya masih umur 10 dan 8 tahun. Tuhan, saya tidak sanggup melihat anak saya kelaparan. Itu saya punya doa kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang saya bilang begini, Tuhan, di dalam saya punya penyampaian kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa melihat Engkau sebagai pribadi yang maha kasih kalau Engkau biarkan anak-anak saya kelaparan. Itu saya punya seruan kepada Tuhan. Dan dia langsung menjawab tiba-tiba di dalam benak saya itu bukan di dalam benak, tiba-tiba di rumah itu kami anak-anak kalau sudah mau tidur biasa kasih dengar lagu-lagu pujian. Jadi mereka itu tertidur dengan lagu pujian. Tiba-tiba ada satu lagu yang begini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Ayat 2. Ayat 2 ini yang itu sekali. Jawaban terhadap saya. Tiba-tiba ketika ayat itu, ini kayaknya jawaban doa dari Tuhan untuk menguatkan saya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sama-sama rapnya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Jadi itu adalah jawaban doa. Jadi Tuhan langsung menjawab dengan jaminan pemeliharaan Tuhan, walaupun saya tidak tahu jawaban itu kapan Tuhan akan berikan. Tetapi ketika saya datang kemari, saya melihat bahwa semua pekabaran-pekabaran yang saya butuhkan, walaupun saya bilang saya seorang tua ini, di antara mereka semuanya ini mungkin 1% keterwakilan saya sebagai orang tua, tetapi saya bersyukur, saya berterima kasih bahwa ada kekuatan yang saya dapati dengan semua, mulai dari secara psikologi dan musik, semuanya itu saya dapati itu bermanfaat bagi saya untuk memberikan kekuatan. Masalah masih ada, ya.
Tetapi how to deal with cara kita untuk menjalani hidup ketika kita berjalan dengan Tuhan itu jadi berbeda ketimbang saya tidak ada di sini. Karena terus terang sudah ada begitu banyak pemikiran. Saya merasa terbuang, ya, merasa terbuang dari hadirat Tuhan. Saya lalu saya datang kemari karena ini adalah tempat saya dulu. Jadi ketika saya datang di sini, saya biasa memang saya adalah student labor, bekerja di ground, di taman doa. Jadi ketika saya datang di tempat ini, saya pergi ke sana dan saya bilang ini adalah Betel saya. Jadi taman doa itu saya sudah anggap sebagai saya punya Betel. Kalau Yakub ada dia punya Betel yang dia bisa datangi untuk berdoa kepada Tuhan. Taman itu adalah Betel bagi saya dan saya berdoa. Saya menangis sejadi-jadinya pada malam pertama ketika saya tiba di sini. Saya menangis mencurahkan saya punya isi hati dan ketika saya melihat ke belakang, saya melihat pemeliharaan Tuhan itu ternyata luar biasa. Dia mengizinkan hal ini terjadi. Jadi dia mengambil saya punya pride sepertinya ya, yang mungkin saya sudah menganggap bahwa inilah saya dan itu yang izinkan diambil pergi supaya saya belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya berdoa di tempat di mana dulu rezeki saya diminta di tempat itu. Kali yang kedua saya datang, saya berdoa dan ada satu ayat di dalam Alkitab, ayat yang kurang populer, ayat terakhir di dalam Yesaya 8 ayat 17. Ini satu janji yang sedang saya tunggu kepada Tuhan. Dia bilang di Yesaya 8 ayat 17, dia bilang begini. Aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Saya tidak tahu kapan, tetapi saya ada berdiri di sini, Tuhan ada dengar bahwa saya menginginkan pekerjaan yang baru. Sebenarnya kalau mau dipikir masih beberapa bulan ke depan saya masih bisa hidup seperti normal. Tetapi ketakutan yang untuk masa depan itu kayaknya sangat mengganggu. Seperti tidak ada jaminan bahwa saya masih bisa mendapatkan pekerjaan untuk bisa menghidupi istri dan anak-anak saya. Namun kutipan dari Nyonya White juga yang memberikan kekuatan. Kita akan meragukan penyertaan Tuhan di masa depan jikalau kita melupakan pimpinannya di masa lalu. Jadi kalau kita lupa dia telah memimpin di masa lalu, kita bisa ragu bahwa dia akan memimpin di masa depan. Tapi kalau kita masih bisa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu, kita akan yakin bahwa dia akan memimpin, dia akan memberikan kepada saya apa yang saya butuhkan. Dan saya lihat di sini ketika di grup teman-teman yang lain juga mereka mendapatkan inspirasi dan saya mendengar mereka punya kesaksian luar biasa juga. Jadi bagi para pemateri tidak sia-sia datang kemari, kami semua merasa terberkati. Terima kasih Pak Mordecai ya dengan istri Sir Elvis, saya punya Sir juga dulu waktu masih kuliah di sini. Terima kasih semua dan mungkin ada pembicara yang lain. Tuhan telah mengutus Bapak Ibu untuk menjadi berkat bagi kami dan kami merasa terberkati dan kami yakin dan percaya kami akan ada sesuatu yang kami bawa dari tempat ini yang berguna dalam perjalanan kehidupan kami. Saya adalah seorang motivator sebenarnya juga. Di dalam saya banyak sekali berbicara memberikan kekuatan kepada orang-orang muda, tetapi sekarang saya membutuhkan motivasi dan itulah kehidupan, sometimes di atas, sometimes di bawah. Dan sebagai umat-umat Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Bertolong bukan kasih uang ya, dalam memberikan motivasi itu adalah suatu pertolongan, memberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan adalah suatu pertolongan yang Tuhan berikan. Terima kasih, ini kesaksian saya. Mohon maaf kalau suatu lebe, masih ada hari Sabat yang besok mau kasih Pak kita mau gas dengan yang lain yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih. Indah, saya kembalikan mic ini.
Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kita. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur kami ya Tuhan, karena di setiap kehidupan kami tahu pengalaman pahit kami tidak terbuang sia-sia, kami tahu bahkan kesaksian kami dapat menjadi berkat dan dapat menyelamatkan orang lain. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan, dan kiranya berkat sahabat-Mu dapat menjadi bagian masing-masing kami. Berikan kami ya Tuhan Roh Kudus-Mu sepanjang kegiatan ini, biarlah kami dapat peka mendengarkan jawaban dari Tuhan atas segala pertanyaan dan jawaban yang kami cari daripada-Mu. Saat ini kami akan makan, dan biarlah Engkau yang akan memberkati kami ya Tuhan, selama kami dalam kegiatan kami, dalam interaksi kami, berikan kami tubuh yang kuat, pikiran yang sehat, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Ini yang menjadi doa dan harapan kami ya Bapa. Berkati juga Bapak Stephen, dan juga Afril yang telah memberikan kesaksian pada sore hari ini. Kiranya Tuhan selalu akan menjaga, memelihara dan menuntun mereka, rencana-rencana ke depan dan pergumulan mereka, Tuhan kiranya akan selalu campur tangan. Ini menjadi doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.